Saya lanjutkan. Kalau yang tadi diceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan yang mana? Ojo gontok-gontokan, cara bicara yang sopan. Ini harus kita contoh. Saya tadi bertemu dengan Pak Sinten? Pak Suwanan. Pak Suwanan, beliau yang diminta oleh Pak Gubernur Akmil untuk memberikan sambutan. Kalau kita melihat bahwa beliau seorang ABRI, itu harusnya tegas, wajahnya kencang, pinggangnya ada pistolnya. Tapi kalau kita dengarkan tadi, dari mulai berkata beliau lemah lembut, baik. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita contohkan. Walaupun beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala di dalam lingkungan yang keras, disiplin, tetapi unsur Islamnya, unsur muslimnya, unsur takwanya tetap harus dibawa. Kita bisa mencontoh dari sana. Jangan kalau kita diizinkan oleh Allah Ta'ala mempunyai sesuatu yang sebenarnya orang itu tanpa disuruh pun sebenarnya hormat, tetapi kita minta dihormati, jangan. Itu namanya sombong dan itu takabur. Tapi tadi saya melihat beliau berkata cukup bagus, dan itu bisa menjadi patokan bahwasanya jika saudara-saudara kita khususnya yang ABRI maupun yang di kepolisian itu lebih lembut, lebih baik, saya yakin semua masyarakat Indonesia akan mendukung. Amin. Preman dibunuh nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh, tapi dicekek setengah mati boleh. Nggak boleh membunuh lah ya. Intinya adalah tetap kita dukung beliau yang punya kedisiplinan tinggi, ketegasan, tapi tetap lemah lembut. Coba, beliau yang punya disiplin tinggi, beliau yang senantiasa ada di garis keras, bisa lembut. Kita aja yang namanya rakyat sehari-hari disiplin kadang-kadang nggak punya, betul nggak? Tapi ngomongnya ngalahi preman ya. Itu sudah terbiasa. Nah, ini salah satu unsur kurang baiknya kita di hadapan Allah. Makanya kita coba berkata yang lemah lembut. Ya, lintallahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Siapapun yang kita hadapi, kita harus lemah lembut. Entah kepada orang tua kita, itu sudah sangat wajib. Entah pada yatim piatu du'afa, itu juga wajib. Entah saudara kita yang miskin, apalagi itu juga wajib. Kepada siapapun kita lemah lembut, dan itulah yang digariskan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi amal soleh. Kemudian selanjutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, di sini sebenarnya ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian, artinya mereka yang menyedikitkan tidur di waktu malam, di mana Bapak Ibu nek wis jam 8 wis tutupan omahe, ngenteni anake do bubuk, lagi senggol-senggolan. Sekarang Bapak Ibu sekalian duduk manis mau mendengarkan tausiah, ceramah untuk muhasabah, benar-benar serius mau. Disinilah kita masuk ke ayat. Menyedikitkan tidur di waktu malam, tidak nongkrong di cakruk, tidak main gaple, tidak melakukan perbuatan dolim, tidak melakukan perbuatan aniaya. Ini masuk dan harus benar-benar serius karena Allah Ta'ala.
baru kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Tanda di penghujung malam ini berarti kita melakukan salah satu sholat sunnah kita yang biasa kita sebut qiyamul lail, atau kita biasa menyebut sholat sunnah tahajud plus witirnya. Habis itu kita memohon ampun. Sehari-hari tadi itu kita salah apa di hadapan Allah? Sehari-hari tadi itu kita diberi apa oleh Allah Ta'ala? Kalau kita bersalah, ayo kita mohon ampun. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Ini ayat ini terkait. Kalau memang kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah, baik kepada suami kita, baik kepada istri kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada teman-teman kita, baik pada teman kita yang rezekinya kita saut, ya, itu yang dikejar-kejar KPK, itu biarin aja. Bukan urusan saya, kalau saya memberikan dakwah aja. Baik kepada orang yang ada di rumah, semua kesalahan dan dosa-dosa kita, ayo tanpa malu kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, dengan jujur, ya Allah, aku mohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosaku, karena aku telah berbuat zalim, menendang kaki istriku. Harus mau, enggak boleh enggak. Menendang kaki istriku, menampar, memukul, dan sebagainya, dan sebagainya. Harus mau. Nggak boleh kita arogan, nggak boleh. Dan itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita serius untuk memohon ampun. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu karena aku telah mengambil uang yang ada di dompet suamiku, karena anakku butuh biaya untuk mendaftar SMA swasta malahnya. Boleh. Tapi habis itu bilang sama suaminya, Pak, aku tadi ambil uang ya waktu kamu tidur. Kok gak ngomong? Apa-apa kalau tidur dibangunin malah nempeleng, yang penting saya diem aja. Bilanglah yang baik. Ya kalau sudah bilang minta maaf, selesai, alhamdulillah. Tapi harus benar serius. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku ini kok bendino nesu karo anakku terus. Aku ki janjane ki salah apa kok nesu-nesu terus ya. Ya udah, nesu-nesu itu ya udah salah, malah tanya. Anakku iki jane anake sapa to ya Allah? Kok nakal banget. Lah ya ora ngerti. Dan ini harus kita sadari, permohonan ampunan kepada Allah ini sangat kita butuhkan. Karena kalau mamanya tadi diceritakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bersegeralah ke dalam ampunan Allah, dan surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti mohon ampun ini salah satunya adalah unsur takwa. Kenapa kita nggak mau mohon ampun? Nah, ini yang harus kita ketahui. Mohon ampun jelas ngapain aja kita, mohon ampun jelas ngapain aja kita. Jangan arogan, jangan ada egois, jangan ada kesombongan. Kita bukan manusia hebat di muka bumi ini. Kita hanya manusia hamba Allah yang mencoba melakukan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu yang kita bisa. Dan yang mengukur amal soleh kita hanya Allah Ta'ala, bukan diri kita sendiri. Kita adalah masih hamba Allah yang hina. Jadi kita harus pahami bahwa kita itu memang masih banyak salah dan dosa.
wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka memohon ampun, mohon ampun terus-menerus. Dan apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku hari ini dapat cepretan rizki, alhamdulillah. Silakan bersyukur pada Allah Ta'ala, karena itu memang harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, anak saya keterima di Akmil Magelang tanpa tes. Wah, emang ada tanpa tes? Ada tes ya pasti Pak ya? Oh iya, karena saya bukan perwira jadi nggak tahu. Mohon maaf ya. Disyukuri apa saja yang kita terima, kita syukuri. Apa saja. Punya istri sing rupane bruwet ya disyukuri. Lah gimana lagi, wong memang entuke ya seperti itu, mau dapat kayak Luna Maya ya angel nih. Magelang memang ada kayak Luna Maya. Saya lihat dari sana, saya kelilingi kok nggak ada kayak Luna Maya ya. Kayak Ola Ramlan juga nggak ada, susah nyari. Ya sudah, apa aja diterima, diterima. Selama istri kita, selama suami kita senantiasa berjalan di rel Islam, selama perjalanan itu menjalankan syariat Islam dengan lurus, ayo kita terima, kita syukuri. Rupa ruwet ora popo, sing penting nglakoni syariat Islam. Amin, alhamdulillah. Sudah ya, wong entuke ngono. Wah, arep protes piye? Wah, aku protes ya karo bojoku. Anakmu piro? 5. Wis 5 kok protes? Iya enggak? Ya, ini salah satunya. Syukuri apa saja. Syukuri anak kita. Alhamdulillah ya Allah, anakku kok ya rada pinter, padahal bapak ibune pas-pasan. Muga-muga iso njunjung agamane, iso njaga iman lan tauhide, lan muga-muga digampangke kabeh rezekine. Amin. Wah, itu orang tua bagus yang seperti itu. Disyukuri semuanya apa yang ada pada anak kita. Anak kita selama kita masih ada, jangan ada sumpah serapah dari kita. Ada salah satu cerita dari para jamaah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengambil hikmahnya. Saya ketemu dengan jamaah itu, anaknya nengkleng, ngeng, kongkon nyambut gawe ora gelem, pingine sekolah, S1 rampung, S2 rampung, baru ora gelem nyambut gawe. Saya cuma lihat, saya ajak ngobrol enak. Mas, kok nggak mau kerja, kenapa? Ya saya pingin di rumah aja. Kenapa pingin di rumah? Ya nggak tahu, pingin di rumah aja, nggak mau kerja. Terus saya tanya sama bapak sama ibunya, Bu, Pak, saya mau tanya, dulu putrane jenengan ini oleh metu omah ora toh? Gitu saya tanyanya. Anu Ustaz, dulu waktu SMP ya saya larang keluar rumah, karena kan temennya itu kan nggak karu-karuan. SMA ya saya larang, adanya dia di rumah aja. Kuliah juga saya batas-batasin. Nah terus sekarang maunya ibu gimana? Saya maunya anak saya kerja. Lah kerja kan kudu metu omah, Bu. Maksud Ustaz gimana? Lah kok ibu ngelarang meneh gitu. Ibunya sama bapaknya itu masih diem, nggak ngerti bahwasanya semenjak SD, SMP, SMA dan kuliah yang dilarang keluar, sekarang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Anake ora gelem metu saka ngomah, nyambut gawe ora gelem, sinting wong tuane lama-lama. Lah iyalah, wong anake bagus, gimana coba? Ibu juga kadang-kadang punya anak cewek. Walah, anakku cewek ya walaupun rupanya pas-pasan, tapi dia ora nyambut gawe keleleran kok. Ya pasti nggak mau. Nah ini benar, dengan tidak sengaja si orang tua tersebut itu berdoa agar anaknya itu di rumah terus. Nah akhirnya pada waktu selesai S2, lah kok ya Gusti Allah iki maringi neng omah wae, anaknya tak lihat ya waras, nggak apa-apa. Mau males saya nyambut gawe. Punya pacar Mas? Belum. Pengen punya pacar? Enggak. Bu, lah terus piye? Lah saya itu pingin punya pacar. Lah wong dhisik kok ya
golek kanca ora oleh, meneng wae. Akhirnya yo astagfirullahaladzim, baru sadar, ning sadare putrane wis ora gelem ngopo-ngopo. Ini bener, makanya kita doa yang baik-baik. Jangan dolan ning ngene markas militer dilarang, aku nek kebedil yo ora ya. Insya Allah enggak lah ya. Dolan ning kono ora oleh, kecuali memang teman-temannya ahli minum minuman keras. Jangan kalau itu. Ahli ngeluyur, ahli ngorok sepeda motor, maaf sing memang jago ngorok sepeda motor, bukan berarti itu dilarang, enggak, tapi ini biasanya ini tempatnya anak-anak muda balapan. Nah ini bukan saya berpikir atau mendiskreditkan, enggak. Ayolah kita bekerja itu kalau bisa sekalian mendorong ke arah keimanan kita. Boleh silahkan servis motor baik, iso banter, tapi yo jangan ini anak baru SMP, SMA lagi seneng motor, wiki dikepras bloke, kepras sekret, dadekno semene, wala banter banget, iso untuk pojokan dalan kalau begitu. Nah ini juga mengundang keinginan para orang tua. Nah disinilah yang harus kita ketahui, banyak-banyak mohon ampun dan bersyukur. Karena kalau kita banyak mohon ampun, jujur, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu yang kita lakukan benar-benar diampuni oleh Allah jika kita tulus, ikhlas dalam memohon ampun. Nah, dan kita juga harus ikhlas dalam bersyukur. Diberi sesuatu, rizki, kita harus bersyukur. Dan kita harus tahu bahwa rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini ujian bagi kita. Jadi jangan untuk foya-foya, benar-benar dipergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk mendukung amal soleh kita. Amin. Seperti itu, bersyukur apa saja. Nah kalau kita senantiasa bersyukur terus, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kita diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu kemudian kita syukuri, Allah akan menambah. Pasti. Apa saja? Ya kalau punya bapak ibu lagi punya anak ya alhamdulillah, tapi alhamdulillah wis rampung ya Allah, telu wae ya monggo. Alhamdulillah pengen punya anak lagi ya brobol 11 ngerti-ngerti. Ya kalau memang rezekinya lancar sih alhamdulillah, senang-senang aja. Karena yang namanya amanah dari Allah, anak itu bisa menjadikan amal soleh kita kalau kita mampu mengelolanya. Kalau kita tidak mampu ya dadi dosa, sama aja. Ya kan? Anak amanah ning seneni wae. Lagi nandangi anak siji nangis, nesu-nesu karo nandangi ora ketemu amal soleh. Ya. Nah, ini disyukuri semuanya. Apa yang kita terima, udara yang kita terima itu disyukuri. Teman-teman kita yang baik itu disyukuri. Ketemu dengan para guru, para ulama, para kiai, kita syukuri. Kita bisa silaturahim, kita syukuri. Saya pun bisa mengisi di sini. Alhamdulillah, ini kesenangan saya. Benar. Dan itu harus kita syukuri sehingga kita masuk dalam bab ayat tersebut. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian dilanjutkan lagi, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di antara nafkah kita, di antara rizki kita, di antara harta kita, ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta. Jadi kalau kita memang tahu orang tersebut meminta, ya kalau memang kita ada, beri. Sedikit maupun agak lumayan, itu yang penting ikhlas. Itu yang meminta. Kemudian yang tidak meminta ini banyak.
Ada para janda yang malu untuk meminta karena memang beliau malu, keimanannya sudah cukup bagus untuk meminta, malu. Biasanya seperti itu. Beliau harus kita muliakan, kita berikan sebagian rizki kepada beliau. Kemudian yatim piatu dan duafa fisabilillah, banyak sekali yang kita bisa berikan. Dan di sanalah nanti jalan rizki kita akan diturunkan. Selain kita melakukan kebaikan yang tadi, jangan lupa fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jika kita telah tunaikan sholat, ayo kita bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari nikmat atau rizki Allah yang memang harus kita cari. Jadi sebenarnya Islam itu sungguh-sungguh lengkap. Jadi nggak ada Islam itu nerimo, itu nggak ada. Yang jelas dia mencari, disuruh oleh Allah Ta'ala. Jelas. Jadi yang nganggur itu ya karena malas saja. Ya kita harus benar-benar harus mencoba bekerja. Kalau Bapak Ibu mau bertanya dengan saya, Ustadz Danu ini kerjaannya dakwah aja ya? Bukan, saya nggak kerja. Dakwah itu nggak kerja. Dakwah itu panggilan hati dan hobi. Jadi kerja saya bukan dakwah. Kerja saya ada. Alhamdulillah saya punya pabrik pupuk di Klaten sama di mana? Di Solo.